segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Masia. Kami mematahkan setiap kekuatan maut, setiap kekuatan mantra sihir, setiap kekuatan-kekuatan dunia arwah orang mati. Kami patahkan darah Yesus Masia. Tuhan Yesus memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Masia. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memang hari-hari ini kita penuh dengan pergumulan bagi setiap saudara yang rindu untuk terbang ya, bersama dengan Tuhan, yang rindu untuk diangkat bersama dengan Tuhan. Seharusnya itu harus datang dan mencari Tuhan. Tetapi saya seringkali melihat orang itu hanya maunya berkat saja, ya, maunya diangkat, tapi dia tidak mau berkorban, ya. Artinya tidak mau bayar harga. Saudara, yang begini ini banyak, tetapi yang mau bayar harga itu sangat sedikit. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, dari prophetic God word, ya, jadi dari tindakan melalui memperkatakan firman, tindakan nubuat melalui memperkatakan firman itu punya kuasa. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang pendeta juga datang kepada saya dan dia berkata, wah Pak Pendeta, itu yang Pak Pendeta sampaikan firman itu luar biasa. Karena saya baru dengar seperti itu, ada hukum, ya. Dia bilang hukum Nikola Tesla. Nah saudara, ini nyata. Jadi firman Tuhan ini selalu ada dan bergerak dari alam spirit dan itu dinyatakan di alam nyata. Jadi hukum Nikola Tesla itu kan yang pertama adalah itu kan getaran, yaitu gema. Kalau firman Tuhan itu disampaikan, firman Tuhan itu diperkatakan, itu ada gema, ada getaran. Ya. Saudara, saya mau tekankan ini, saudara harus terus lakukan. Katakan saja, ya, katakan saja. Seperti itu, yang sesuai dengan firman, katakan. Maka itu akan jadi dalam hidup. Jadi memang harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus ada pengorbanan. Nah kalau saudara ditegur sedikit saja oleh firman lalu saudara mundur, kita ini kan mau maju. Saudara mau maju, mau terbang tinggi atau mau mundur, kita kan mau maju. Ya, itu getaran ini kalau terus, gema ini kalau terus kita perkatakan firman, maka itu akan menjadi satu frekuensi, satu signal. Dan itu kalau terus, maka itu akan menjadi satu kekuatan, menjadi daya atau menjadi energi. Kebetulan Nikola Tesla ini kan juga seorang ahli ilmu alam, juga fisika. Jadi saudara memang hebat, tetapi orang ini tidak terkenal. Yang terkenal itu justru malah Isaac Newton, seperti itu. Nah saudara, kemudian yang kedua, saudara, prophetic God work ini, saya itu mungkin ada sekitar 3 minggu hampir 1 bulan ini, kaki saya ini sakit. Lalu saya doa dan saya doa, saya itu mendapatkan bahwa ada satu kekuatan yang berusaha untuk menyerang. Kekuatan itu menyerang, dan memang pintu gerbang manusia itu kan satu, itu adalah telapak kaki.
dua itu adalah telapak tangan. Ya. Jadi saudara, seorang dukun santet yang sakti itu biasa itu kalau dia salaman, ya toh, kalau kita kosong itu dia akan salurkan santet itu dan dia masuk. Kalau orang itu tidak. Kemudian pintu gerbang itu melalui apa? Melalui mulut kita, ya, melalui mulut kita. Lalu itu bisa melalui merokok, orang merokok, ya. Itu santet akan masuk. Nah, saudara, melalui apa lagi? Otak, dan yang terakhir itu adalah jantung. Jantung itu diserang. Nah, kalau dukun santet ini menyerang itu tidak bisa, dia akan pakai pola lain dengan cara apa? Dia meracun, ya, diracun kan itu. Jadi seperti kalau saudara seorang pejabat itu jangan makan sembarangan, gitu. Ya, jangan makan sembarangan. Kalau barang itu sudah masuk nanti, ya itu bahaya. Nah, saya ini sakit, ya. Saya pikir itu asam urat. Ya, jadi setiap hari saya, bukan setiap hari, kadang 2 hari sekali saya minum allopurinol. Ya. Nah, tetapi saudara, sejak saya tahu bahwa ini bukan sakit biasa, tapi ini ada kekuatan, karena di dalam kaki itu, di kaki kiri ada sesuatu yang bergerak, saudara, itu ada gerak, dan kalau dia bergerak itu sakit. Mosok saya pikir urat kan nggak seperti itu, darah juga nggak seperti itu. Nah, saudara, pagi ini tadi, waktu saya berdoa dan saya ikut streaming di dalam streamingnya AOC, itu saya ambil minyak urapan. Kebetulan saya siapkan minyak urapan, memang itu selalu kita doakan supaya ada kuasa. Sambil saya celupkan di jari saya ini, dan saya mengoles dengan minyak, saya perintahkan, dan kemudian saya gedungkan kaki 3 kali. Kamu harus pergi dari kaki, tidak boleh tinggal di kaki. Saya gedungkan kaki 3 kali, 3 kali, dan saya rasa itu langsung hilang, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa sakit, tidak. Nah, saudara, dari situlah ya, saya bisa memahami dan mengerti, oh ternyata ini bukan penyakit, ternyata ini ada kekuatan lain. Nah, coba kalau kekuatan itu bergerak dan naik lalu menyerang jantung, mati. Ya, seperti itu. Dia bergerak, seperti kayak benda, seperti kayak binatang, itu dia bergerak. Kenapa kok dia tidak bisa naik? Ya jelas kan kita ini kan punya kuasa. Seringkali Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan itu juga ingin memberitahu kita bahwa di luar sana ada orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan kita. Seperti itu. Nah, saudara, ini kesaksian. Nah, saudara yang saya kasih, jadi tindakan nubuat melalui memperkatakan firman itu punya kuasa yang hebat dan dahsyat. Nah, kenapa minggu lalu saya berbicara sedikit keras? Karena saudara ini sudah hampir lupa, ya. Mungkin melupakan juga, ya, banyak yang seperti itu. Istimewa anak-anak muda nih, coba tanya sekarang, suruh hafal kan, suruh ngomong Mazmur 91, belum tentu ada yang hafal. Suruh ngomong lagi Mazmur 23, belum tentu ada yang hafal. Seperti itu. Mazmur 20 itu memang kesukaan saya. Mazmur 21 itu 5, dia hafal sekali. Nah, saudara tetap lakukan. Semua berkat yang dicuri oleh Iblis juga kita minta kembali. Seperti itu. Nah, saudara, yang jadi persoalan ini adalah orang itu hanya mau berkat, tapi tidak mau untuk berkorban, tidak mau untuk berjuang.
tidak mau untuk berusaha. Jadi kalau perlu tidak usah ke gereja, cukup pendeta berdoa, saya diberkati. Saudara, tidak seperti itu caranya. Karena Tuhan itu mau kehadiran saudara. Tuhan mau itu saudara itu hadir dalam persekutuan, supaya saudara kuat, saudara dimampukan untuk tetap tegak berdiri. Karena kalau saudara sendiri, saudara tidak akan mampu. Tetapi dengan saudara ada dalam persekutuan, itu saudara akan kuat. Jadi ibu-ibu PKW juga itu luar biasa. Begitu. Nah, pagi ini saya kemarin berdoa dan saya dapatkan ayat satu firman Tuhan, bagaimana kita harus berdiri. Jadi pelayanan ini bukan main-main. Kalau orang sudah menganggapnya ini main-main, sudah diberitahu juga kalau pemimpin pujian itu harus doa puasa. Saya berusaha untuk tegakkan kembali, karena kalau tidak, nggak mungkin kita mau menghadirkan hadirat Tuhan. Mungkin orang itu punya skill, punya kemampuan, tetapi saudaraku, kemampuan kalau tanpa pengurapan, kemampuan kalau tanpa hadirat Tuhan, itu percuma. Kita bukan menyenangkan hati manusia, kita harus berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti itu. Jadi saya tegaskan bahwa harus ikut doa puasa. Seperti itu. Saya juga berseru, kenapa saya mau standing on the gap? Karena ini kan banyak pergumulan bagi setiap saudara. Teristimewa yang mau masuk pegawai negeri, saudara harus doa. Saudara kalau perlu harus berpuasa. Karena hanya dengan cara itulah Tuhan akan berperkara. Sekalipun kita berdoa dan berpuasa, kalau kita tidak diterima, tidak apa-apa, nanti pasti akan ada jalan lain. Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan. Amin. Jadi harus berdoa. Pilihan kita tidak ada. Datang doa dan puasa, minta kepada Tuhan. Kalau kamu minta, maka akan diberi. Nah, yang jadi persoalan adalah kita tidak berani untuk minta, atau kita malas minta. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketok pintu, maka pintu akan dibukakan. Tapi yang jelas tuh, banyak dari kita itu tidak mau untuk minta, tidak mau untuk mencari. Nah, sedangkan Tuhan memerintahkan, mintalah, maka kamu akan diberi. Nah, kalau kamu tidak minta, Tuhan mau beri apa? Sekalipun Tuhan tahu kamu punya pergumulan, tahu kamu punya keinginan, tetapi kamu tidak minta. Sedangkan perintahnya suruh minta, maka akan diberikan. Nah, saudara lihat berdiri di tengah celah ini memang tugas kita. Tugas saudara dan saya sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang yang dipercayakan menjadi imam. Kita ini adalah utusan-utusan daripada Tuhan, utusan-utusan daripada Yeshua HaMashiach. Untuk apa? Untuk berdiri di tengah celah. Nah, saya mau berdiri untuk saudara. Saya sebagai gembala, saya akan berdiri untuk saudara. Untuk pergumulan saudara yang mau menjadi pegawai negeri atau PNS, saya akan berdiri. Tetapi itu saya. Bagaimana dengan saudara yang punya pergumulan mau jadi PNS? Saudara juga harus berdiri, sepakat, minta,
Karena untuk Kabupaten Biak itu 1135 formasi itu mosok satu tidak ada buat saya, kan begitu. Doanya begitu, Tuhan saya minta dari 1135 ini mosok buat satu buat saya itu tidak ada. Itu kan persentasenya berarti berapa? 0,0 sekian kan? Kalau satu dibanding 100 saja masih 1%. Ini 0,01. Jadi saudara bisa bayangkan seperti itu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pemimpin-pemimpin rohani saya, kalau ada pergumulan selalu dia berkata, ayo kamu doa puasa, Bapak Gembala juga doa puasa, kita berdoa bersama-sama. Selalu begitu. Ya. Jadi ini saya sampaikan buat saudara, karena itu baik. Kalau kita punya kesepakatan, itu ada kekuatan, dan itu akan jadi. Tapi kan ada orang yang cuma bilang, pendeta saja yang berdoa, gembala saja yang berdoa sudah, yang penting saya tinggal terima saja. Aduh, saudara itu kalau model begini ya, banyak hal nanti saudara akan banyak mengalami kesulitan. Kalau kita berdoa, itu yang sulit, itu akan dibuat jadi mudah. Melalui perkataan kita, itu ada daya cipta yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Seperti itu. Nah, saudara lihat di dalam Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-30. Tolong kita baca bersama-sama. Yeskiel pasal 23 ayat yang ke-30. Kita berdiri dan kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua kali? Yeskiel 22 ayat yang ke-30. 22. 22 ayat yang ke-30. Sudah dapat? Mari. 1, 2, 3. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saya persilakan. Jadi saudara, Tuhan Elohim Bapa Yahweh itu mencari, ya, mencari seseorang, dan cuma satu orang. Untuk apa? Saudara, mendirikan tembok, mempertahankan tembok, ya, atau mempertahankan negeri. Nah, saudara, negeri itu negeri yang seperti apa? Itu secara luas ya, ini Indonesia. Skop lebih kecil itu Provinsi Papua, Tanah Papua. Skop yang lebih kecil lagi itu Kabupaten Biak Numfor. Yang lebih kecil lagi itu Kota Biak, lalu kampungmu. Lebih kecil lagi adalah keluarga. Kalau tidak ada orang yang berdiri bagi keluargamu, saudara, maka apa yang akan terjadi? Firman Tuhan berkata, karena tidak ada yang berdiri, jangan sampai kumusnahkan. Saudara, Tuhan akan mencurahkan murkanya. Ayat yang ke-31, maka aku mencurahkan geramku
atau atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kenapa? Karena kelakuan, perilaku mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Elohim Yahweh. Jadi saudaraku, ini berbicara tentang kota Yerusalem yang penuh dengan dosa. Dosa yang menjadikan kota ini, saudara, Tuhan itu murka, Tuhan itu geram. Itu adalah berkait dengan hutang darah. Hutang. Nabi-nabi pun dibunuh, hamba-hamba Tuhan dibunuh, hutang darah. Saudaraku, dan akibat daripada hutang darah yang tidak terselesaikan itu, maka kalau kita lihat, baca semuanya itu ada kriminalitas. Bukan hanya penduduk biasa, sampai para imam, para pemimpin itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, baru-baru ini ada viral itu di, saudara ada lihat di grup, ada lihat kan tidak? Atau kalau di grup itu cuma saudara pintas lalu saja. Ada seorang tokoh agama, seorang pendeta yang punya gereja. Jemaatnya sangat mengagumi. Kalau tampil di gereja itu, saudaraku, kalau tampil di gereja itu, dia bawa istrinya, dia peluk istrinya. Tapi saudara tahu, bahkan TikToknya itu, wah, orang begitu mengagumi, luar biasa. Kan sekarang zamannya TikTok nih, no? TikTok semua. Orang sangat mengagumi. Tetapi tahulah saudara, istrinya itu sudah disiksa. Ada KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. 2 tahun. Sampai karena itu sering dilakukan, istrinya pasang kamera di rumahnya. Semua perilaku suaminya itu tanpa diketahui suaminya, waktu dia pukul, waktu dia tendang, waktu dia tempeleng, itu ada di sini, di video. Itu tanpa diketahui, dan itu divideokan semua. Saudara kan nonton belum? Saya tanya, udah ada yang nonton atau belum? Saudara tonton. Saudara, yang jadi korban adalah istrinya sendiri. Padahal kalau tampil di mimbar, wah, mantap. Dia juga mungkin juga seorang ketua partai yang tidak salah. Saudara, jadi tidak jaminan seorang pendeta. Saudara lihat ini, saudara bisa putar satu-satu, lihat dan perhatikan dia. Saya sampai rasa hati saya sangat ikhlas. Kok bisa? Padahal istrinya bukan jelek, saudara. Istrinya itu cantik. Waduh, keterlaluan. Beberapa pendeta tanya saya, "Pak pendeta ini betul kah?" Saya bilang, "Kau lihat yang betul-betul itu, betul kah tidak itu?" Jadi dia pikir itu sinetron.
Bukan, itu betul. Istrinya mukanya bonyok, ya, ditinju, dipukul, pokoknya dipukul pakai pipa lagi gitu. Saudara bisa bayangkan, saudara, ini yang membuat Tuhan itu murka. Itu produk daripada hutang darah. Saudara, nah, siapa yang mau berdiri untuk keluargamu? Jangan saudara nanti sudah tahu tuh, kalau di jemaat kita di sini tuh, kalau orang belum diberkati nikahnya tidak boleh pimpin pujian. Sudah tahu itu, orang semua sudah tahu, dan saya memang teriak betul tidak boleh. Tapi saudara lihat gereja-gereja yang lain bagaimana? Orang kalau rumah tangganya tidak beres, kita tidak boleh melayani, tidak boleh. Lalu nanti mungkin pendeta bicara agak keras sedikit, tersinggung. Nah, kalau saudara tersinggung, saudara rugi. Aduh, rugi dan rugi. Saudara rugi. Kita ini berusaha untuk menegakkan kerajaan surga di bumi ini. Menegakkan. Karena visi gereja itu, gereja kita visinya adalah menjadi gereja yang visioner, misioner. Jadi gereja yang misioner ya ini, standing on the gap, berdiri celah di tengah-tengah antara orang berdosa dengan Tuhan. Misioner. Kita mau supaya orang itu selamat. Kita mau kita ajarkan, diajar supaya orang itu mengerti, memahami akan Tuhan dan dia bisa selamat. Perjalanannya di dunia ini diberkati sampai waktu dia mati masuk ke surga. Seperti itu. Misioner dan menegakkan kerajaan surga di bumi. Lalu kalau kita sudah buat aturan, lalu kita langgar, lalu tidak ada lagi yang menegakkan aturan itu, maka pelayanan itu akan menjadi pelayanan yang kacau. Seperti itu. Saudaraku, makanya harus ada. Kalau gembala, saya dengan istri itu selalu standing on the gap. Masalah-masalah apa saja yang terjadi, itu kita selalu berusaha untuk meredam seperti itu dan memintakan pengampunan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita di dalam skop yang lebih besar, yaitu untuk kota, itu ada jaringan doa. Kita juga gereja untuk kota, untuk berdoa untuk kota, untuk provinsi. Karena banyak yang di luar sana itu seperti apa yang di video itu. Itu baru satu pendeta. Mungkin ada lagi pendeta-pendeta yang lain. Waktu saya share di grup para pendeta, apakah di Biak ada pendeta yang model begini? Saya cuma bertanya saja dan tidak ada yang berani jawab, tidak ada. Cuma 1-2 orang yang jawab. Nah, kalau pendeta juga masih pukul istri, bagaimana? Kalau bukan pendeta pukul istri, ya mungkin saja, tapi tidak boleh. Aduh, istri itu adalah seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau kau pegang keras, dia hancur. Dia harus lembut dan lain sebagainya. Seperti itu.
Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita coba memahami akan hal ini. Saudara, jadi saudara bisa lihat ya, berdiri di tengah-tengah celah. Nah, siapa yang mau? Kalau dalam satu keluarga, ya, kalau suaminya miring-miring, ada suaminya miring-miring, artinya belum benar. Berarti istrinya yang harus berdiri. Berdiri untuk siapa? Untuk suamimu. Berdiri untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Seperti Om Asen, sudah 70 lebih, masih dikaruniai umur panjang, sehat. Om Asen berdiri untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya sukses. Kan begitu. Bukan berarti nanti anak-anaknya, kalau dia belum kenal Tuhan, berarti harus berdiri. Kalau dia sudah kenal Tuhan, dia juga harus berusaha untuk berdiri. Berdoa, lakukan tindakan nubuatan melalui memperkatakan firman. Kalau melakukan tindakan nubuatan melalui memperkatakan firman itu kan bukan ku buat-buat, kan bukan lu buat juga bukan. Itu memang betul-betul nubuatan memperkatakan firman. Perkatakan saja. Contoh saja. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 itu kan dikatakan janganlah takut, janganlah bimbang, aku menyertaimu. Aku yang akan memegang tangan kanan dan membawa engkau kepada kemenangan. Jadi jangan takut itu langsung dirubah. Aku tidak takut, karena Tuhan bersamaku. Aku tidak bimbang, tidak ragu sedikit, karena Tuhan menyertai. Itu tindakan nubuat seperti itu. Lalu apa lagi? Di situ dikatakan Tuhan Elohim Yeshua HaMashiach yang akan memegang tangan kanan, membawa aku kepada kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Sebutkan. Kemenangan itu dalam hal apa? Katakan. Begitu. Terus engkau katakan, tiap hari engkau katakan. Tuhan, aku mau jadi pegawai negeri, aku mau jadi PNS. Jangan cengenges-cengenges, saudara, jangan, serius. Katakan tiap pagi bangun pagi, belum makan apa-apa, katakan itu. Tuhan, saya percaya, aku tidak takut. Saya percaya setiap firman yang keluar dari mulutmu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekarang ini firman-Mu ada di dalam mulutku dan aku keluarkan dari mulutku, itu juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Katakan seperti apa yang Tuhan suruhkan, firman itu akan jadi. Seperti apa yang saya perintahkan, firman-Mu ini itu akan jadi. Seperti apa yang Engkau inginkan. Demi Tuhan yang hidup, apa yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, aku akan melakukannya. Jadi kita punya jaminan di dalam memperkatakan firman. Amin. Amin. Nah, saudara, mungkin anakmu amburadul, saudara belum lihat satu perubahan. Saudara tambah pukul dia, tambah dia pukul, tambah dia melawan, tambah pukul, tambah dia memberontak, tambah pukul dia lari.
tinggalkan kamu. Tuhan itu larang saya. Jelas sekali saya bilang, jangan kamu pukul anakmu. Makanya setiap saya mau pukul, saya berdoa, Tuhan izinkan saya untuk pukul anak saya. Begitu. Izinkan saya untuk pukul anak saya, supaya dia tidak sakit hati. Itu pun, saudaraku, pukulan itu pun saya lakukan itu dengan kasih. Seperti itu, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, lebih baik anak kita itu kita peluk, kalau kita perkatakan, kamu tuh anak hebat, kamu tuh anak pintar. Tapi kenapa kok begini nak? Coba, kamu tuh anak hebat, harus begini, harus seperti ini. Katakan terus, jangan bosan. Dia akan jadi. Amin. Standing on the gap on your family, standing on the gap on your country, standing on the gap on your city, standing on the gap on your province, and standing on the gap untuk all the world, all the world. Jadi seluruh dunia. Saya belum punya global ya, global yang bulat. Kalau kami dulu di pendoa siapa profetik itu ada global besar gitu. Dan para pendoa itu tiba-tiba Tuhan gerakkan doa untuk global, bola bumi itu. Nanti saudara global saya tidak tahu, global itu bola bumi yang doakan. Mana Afrika, doakan. Mana Australia, doakan. Mana Amerika, doakan. Itu kan pakai tangan saja global itu. Karena global itu kan sebagai hiasan juga kadang-kadang di kantor-kantor kan begitu. Oh iya, di sekolah. Seperti itu. Doakan untuk Indonesia. Indonesia ada di situ juga, dan sekalipun kecil tumpang tangan doakan. Dan itu punya kekuatan dan kuasa. Doakan suami, terus doakan. Apalagi kalau suami tidak pernah beribadah, mungkin mereka masih minum mabuk, sembunyi-sembunyi, merokok, mungkin makan pinang. Doakan seperti itu kan. Nah, ambil cawan perjanjian baru ini, karena ini adalah solusinya untuk saudara membayar semua keriakan hutang darah. Itu harus kita bayar dengan darah. Darah Yesus Masih adalah jawaban untuk menjawab semua keriakan hutang darah. Ambil cawan, saudara ambil cawan sendiri dan bawa istrimu, bawa anakmu, bawa suamimu, bawa semua anak-anakmu. Nah, itu saudara berdiri sebagai imam. Nah, saudara kita lihat sekarang ya. Nah, Yeskiel ini Bapak Yahweh mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya, maka aku mencurahkan gerangku atas mereka dan membinasakan mereka. Ini tidak boleh terjadi. Kelakuan mereka kutimpakan atas mereka. Jadi dari utang darah Yerusalem ini, ya di sini dosa-dosa Yerusalem, kota yang penuh dengan utang darah, di sana banyak
kenajisan, perbuatan-perbuatan yang najis, saudara. Lalu penyembahan berhala, saudara. Jadi penyembahan berhala. Nah, sekarang kita lihat kota kita, kota Biak. Indonesia sedang dihantui. BMKG mengumumkan bahwa akan ada gempa, tapi bukan gempa biasa, tapi gempa megatrust, gempa yang berkekuatan di atas 8 skala Richter, dan itu akan meluluh lantakkan gedung, itu akan mendatangkan tsunami, itu akan membuat satu pulau bisa terbelah, membuat satu pulau bisa tenggelam. Saudara, bagaimana dengan Pulau Biak? Saudara jangan berpikir di Pulau Biak ini tidak ada dalam kondisi yang menurut daripada ini, kondisi yang berbahaya juga. Tetapi karena ada orang-orang yang berdoa, kita pernah doa keliling dengan kapal 28 jam non-stop, pujian penyembahan non-stop 28 jam di atas kapal feri. Waktu itu dihadiri lebih dari 50 orang para pendoa, dan hampir setiap jam itu ambil perjamuan kudus, dan kita tanam patok-patok selama 28 jam itu keliling. Lebih dari 300 patok kita tanam untuk Pulau Biak. Dan itu yang selalu, kalau saya berdoa, itu yang selalu diingat dengan Tuhan. Kita pikir sudah aman, sehingga para pendoa akhirnya bubar. Sudah 10 atau 12 tahun ini tidak ada lagi yang berdoa begitu, tidak ada. Baru kemarin lah kita para pendoa itu kumpul lagi, sekalipun kita sudah tua-tua. Kalau dulu kan masih muda. Dan itu Tuhan senang, sehingga ada pelangi. Dan di tengah-tengah pelangi itu ada Tuhan. Waktu pujian penyembahan, saya menangis. Dan orang yang main gitar itu pindah ke belakang, lihat saya menangis, dia pikir dia pindah. Padahal saya menangis karena saya lihat Tuhan. Tuhan itu sangat senang sekali. Dia bilang, ini yang aku tunggu-tunggu, sudah lama anakku. Lakukan. Kita harus lakukan peperangan terus, karena memang situasi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dunia sedang dihantui, yaitu tadi bencana alam, gempa bumi, tsunami. Dunia sedang dihantui, yaitu krisis ekonomi, krisis pangan, dihantui, saudara. Krisis ekonomi, krisis pangan. Indonesia ini, jangan saudara kira kalau Thailand, India, Cina tidak mau jual beras, kok kira bisa makan? Kita juga akan krisis pangan. Produsen beras terbesar di dunia itu adalah India. Dan kita beli dari India, kita beli dari Thailand. Thailand ada swasembada beras. Dulu Thailand itu belajar dari Indonesia. Waktu zaman Soeharto dulu kita swasembada beras. Institut Pertanian Bogor itu, ITB itu hebat. Orang Malaysia, orang Thailand belajar dari kita. Tapi karena kita, ya itu tadi, kita tidak terus untuk mengembangkan
sehingga teknologi pertanian itu dicuri. Di Thailand itu apa yang tidak ada? Semua ada. Singkong saja berlimpah. Buah-buahan. Setelah mereka belajar dari Indonesia, mereka tanam buah-buahan. Bahkan negara pernah menyerukan, kalau mau makan durian, jangan dibuang bijinya, tanamlah di kampung-kampung. Kalau mau pergi kemana ke hutan, tanamlah. Kalau mau makan lengkeng, jangan dibuang bijinya, tanam. Dan hasilnya sekarang ini sudah lihat, lengkeng berlimpah, durian berlimpah, semua di Thailand itu berlimpah. Kenapa? Karena mereka tanam. Itu perkara kecil, tetapi menjadikan satu perkara yang besar untuk satu negara. Saudara, ini saya cuma cerita saja. Sebenarnya itu baik. Kalau saudara lihat ini juga kalau makan durian, kalau mungkin 7 tahun yang lalu saya makan durian, kita tanam, sekarang kita sudah panen toh. Nah, saudara lihat. Saudara, kita ini adalah imam, ya, imamnya Tuhan. Ya, jabatan imam itu kita lihat di sini. Nah, 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Tolong Bapak baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, jadi pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kami. Terus, sebab Bapa Yahweh mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. iya, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Bapa Yahweh menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Elohim. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. amin. Sampai di situ ya. Jadi saudaraku, Paulus ini minta, berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Elohim. Ya, Yesua Masiah itu sebagai imam besar yang telah mempercayakan berita pendamaian. Jadi saudara dan saya ini adalah dipercayakan untuk melayani, ya, pendamaian. Ya. Karena saudara dan saya ini adalah utusan Kristus, agen daripada Yesua Masiah. Dan saudara dan saya itu adalah imam, karena pemimpinnya saja imam besar, yaitu Yesua Masiah. Dan saudara dan saya adalah sebagai imam. Ya. Ini 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Jadi saudara dan saya ini posisinya sebagai imam. Jadi memang imam itu yang berdiri di celah itu tadi. Jadi saudara semua, ya, kalau di dalam perjanjian baru, laki maupun perempuan itu dikatakan di sini imam raja. Memang ada gereja yang menerapkan betul pola imam ini sesuai dengan perjanjian lama, bahwa imam itu harus laki-laki, tidak boleh imam itu perempuan. Tidak ada. Nah, kalau di dalam perjanjian baru
ada lebih fleksibel. Artinya ada pendeta-pendeta juga perempuan itu boleh. Ya, gereja-gereja Pentakosta itu perempuan itu boleh. Gereja-gereja Protestan sama juga seperti itu. Nah, ada gereja tertentu perempuan tidak boleh jadi imam. Seperti, yaitu silahkan, itu semua itu punya hak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dia yakini, dia percayai. Oke Pak, baca dulu bisa. 1 Petrus 2:9-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, Amin. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri. Haleluya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Elohim, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Amin. Saudaraku, saudara berani mengatakan saya adalah imam. Amin. Sekarang begini, kalau dalam satu keluarga, lalu seharusnya laki-laki itu yang berfungsi sebagai imam, tapi imamnya ini memble. Imam memble, sudah tahu memble itu bahasa apa lagi? Imamnya ini tidak mau berdiri, imamnya ini sakar PDW. Imamnya ini semaunya sendiri. Itu bagaimana? Berarti kan harus istrinya yang berdiri sebagai imam. Betul atau salah? Jadi kau sebagai istri kau tidak bisa bilang, harusnya itu kamu tidak boleh marah dengan suami begitu. Tidak, aku berdiri saya. Tuhan, karena suamiku belum jadi imam, aku yang berdiri jadi imam. Karena firman kata begini, saudara mulai berdoa, nanti pasti ada terobosan. Tidak mungkin tidak ada terobosan. Pasti. Saya kemarin itu berdoa dan Tuhan cuma ajarkan ini saja. Pasti ada terobosan. Pasti ada terobosan. Pasti terjadi mukjizat. Seperti ini. Kadang-kadang kan laki-laki, sudah mama saja. Sudah mama saja. Mama atur sudah. Begitu toh, bagaimana? Ada suami yang begitu kan? Aduh, yang tertawa ini berarti dia pengalaman. Begitu saudara. Jadi saudara itu, kita ini imam-imamnya Tuhan. Amin. Coba saudara bilang dengan sebelah, kamu itu adalah imam-imamnya Tuhan. Iya toh? Amin. Seperti itu. Ya. Jadi saudara lihat, ya ini memang imam dalam perjanjian lama ini itu selalu menjaga hidupnya. Hidupnya ada dalam kebenaran dan kekudusan. Dia jaga. Fungsi utamanya dia berdiri di tengah-tengah celah, ya, di antara orang berdosa dan Tuhan Yesus Masiah. Sebagai ini adalah otoritasnya dia berdiri di tengah celah. Menjadi apa? Menjadi pengantara. Amin. Menjadi pengantara. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan visi Tuhan, kehendaknya Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di sini tuh, saudara lihat. Oh, jadi dia berdiri menghadap Tuhan di sini. Imam ini berdiri di sini. Lalu dia berdoa. Jadi dia masuk dari sini melalui ruangan malas, ini halaman. Dia masukkan dia di sini. Dia berdoa, berdiri. Ini antara ruangan malas dengan ini ada mesbah. Ini adalah pujian penyembahan. Jadi kalau kita belum masuk ke sini, kita ada pujian penyembahan. Seperti ini kan mesbah dupa. Nah saudara,
Kemudian dia berdoa menjadi pengantara. Sampai sejauh mana? Saya kalau dengar kesaksiannya yang menciptakan lagu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Saudara, ini luar biasa. Karena orang yang menuliskan lagu ini, menciptakan lagu ini, itu sudah ditinggalkan oleh istrinya. Dan dia yakin dan percaya bahwa dia berdoa terus untuk istri, berdoa terus untuk istri, dan satu hari istrinya itu kembali. Itu tidak mungkin, tetapi dia terima istrinya apa adanya, dan dia ciptakan lagu ini. Waktu itu saudara, lagu ini ditolak oleh beberapa produser, ditolak. Lalu ada satu pendeta, karena ada satu produser dengan beberapa pendeta, beberapa pendeta itu ada kurang satu lagu. Ini coba dimasukkan lagu ini di urutan yang terakhir, urutan ke-6 atau urutan ke-7. Tetapi begitu lagu ini direkam dan dimasukkan, karena lagu ini adalah lagu tindakan nubuat. Dia memperkatakan firman yang sudah masuk dalam diri, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu kasihnya itu hebat dan dahsyat. Dan dia berkata, ketika dihadapi kehidupan ini, Tuhan adalah jawabannya. Dan itu benar-benar terjadi. Saudara, lagu ini melejit menjadi tanggal lagu nomor 1. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, melejit juga menjadi tanggal lagu nomor 1 di luar negeri, kalau masalah di Amerika. Saudara, bagi Tuhan itu hebat, Tuhan itu tidak ada yang kesalahan. Amin. Saudara yang saya kesalahan. Jadi kita bersyukur kalau saudara masih ada sekarang ini, saudara ada, Ibu Heni ada, berdiri untuk mamanya. Hari itu memang istri saya tegur, apa marah-marah dengan mamanya beliau. Saudara, saya tidak marah, tapi saya tegur, dia tadi bicara sakit, saya berhenti, sudah stop. Tidak boleh stop. Mama harus berani, kalau stop sakit, berhenti sakit, nanti mama sembuh. Tapi sejak saat itu saya berdoa dan dia tidak pernah hubungi saya lagi. Tetapi itu punya dampak. Dampaknya apa? Dia kan terus mengiang di dia punya pikiran. Saya sudah sembuh. Dia bilang saya tidak sakit. Itu kan dia kan bilang begitu terus, pasti itu. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara bilang, aduh saya ini sakit, aduh saya ini, aduh saudara, nanti itu terjadi terus dalam hidup. Dan saudara ada dalam kelemahan terus menerus.
Amin. Amin. Saya selalu bilang, saya tidak sakit, saya sehat. Lalu karena pakai bahasa orang apa jadi? Tidak ada sakit penyakit itu bohong. Seperti itu. Kita kuat, mampu. Ya, seperti itu. Nah, saudara, jadi imam ini punya tugasnya dan fungsinya adalah memang dia berdiri di celah. Di celah mana suamimu? Di celah mana istrimu? Di celah mana anakmu? Di celah mana keluargamu yang lain? Itu akan ada perubahan yang besar. Nanti sebentar kita akan doakan yang saudara menjadi pegawai negeri, kita doakan. Lalu kalau ada doa puasa saudara ikut. Jangan saudara tidak ikut. Jangan. Apalagi kalau saudara pemimpin pujian, karena Pak kemarin saya mesti tahu kalau pemimpin pujian ini kalau bisa ikut doa puasa kalau supaya hadirkan hadirat Tuhan. Ya, hari ini Mama Seri ini perdana memimpin pujian, tapi luar biasa. Ada hadirat Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena itu kerelaannya, karena itu adalah ketulusannya. Waktu dia datang berdoa dan berpuasa, Tuhan akan bela saudara, tidak mungkin. Daripada saudara punya skill pimpin pujian, wah hebat, dengan gerakan yang mengagumkan, tetapi tidak ada urapan. Aduh, orang juga rasa. Bagaimana? Betulkah atau salah? Jadi imam ini penting sekali. Kalau saudara punya PAUD, berarti saudara juga harus berdoa untuk anak-anak PAUD ini. Oh, saudara harus tahu bahwa orang tua daripada anak-anak PAUD itu juga, itu adalah jiwa-jiwa. Buktinya kemarin waktu KKR di sekolah minggu itu mereka banyak yang hamil toh? Iya. Banyak. Jadi kalau ada KKR di sini kita undang. Saya yang seringkali kasih masuk undangan di grup PAUD. Undang mereka, kasih tahu, Mama, kalau ada kesempatan sebentar hadirin. Toh ada KKR ini. Kalau ada makan-makan, kok kasih tahu, Mama ada makan-makan, Mama. Orang di sekitar sini itu kita ini terkenal gereja makan. Saudara tahu gereja makan? Kalau ada acara tentu pasti makan-makan. Saudara, ada gereja juga yang doa puasa itu air minum saja tidak disiapkan. Ada saudara. Saya bukan mau tidur. Air minum saya tidak siapkan. Orang suruh bawa masing-masing. Kalau kita ini kan kita siapkan air minum, kita siapkan. Kalau KKR itu saya pikir bagaimana nanti orang malam itu pulang lapar. Biar sudah paling tidak tuh ada kue barang 2-3 ekor begitu ya. 2-3 biji. Supaya mereka bisa ya paling tidak itu menolong untuk tidak lapar. Kalau tempatnya jauh seperti kayak dari pihak barat jauh ya, itu biasa saya tampung kita kasih makan seperti itu. Jadi itu sebenarnya kita standing on the gap. Saya sudah mungkin berapa tahun ya, mungkin sudah tidak pernah kunjungi kampung-kampung untuk bikin KKR. Sehingga banyak peristiwa di kampung-kampung yang saya sangat menyesal sekali itu. Kalau seandainya saya turun mungkin itu tidak akan terjadi. Kalau seandainya saya turun mungkin akan terjadi. Jadi kemarin melalui Pak Maripa ini, Pendeta Maripa ini saya turun ke Biak Timur, turun ke Biak Barat. Artinya membangunkan kembali rohani mereka, memulihkan kembali keadaan yang terpuruk. Itu kan luar biasa sekali. Saudara bisa paham ini? Iya.
di Supiori, Pak siapa ini, Pak Marisan, Pak Maripan minta sama saya minta Bapak ini ikut saya bilang silakan Pak, tanya sendiri nanti Bapak bicara. Dan itu di Supiori kemarin itu bukan sedikit, itu ada 200 orang ya Pak ya. Kenapa? Karena mereka haus. Kenapa? Mereka lapar. Nah kalau saya tidak kirim Maripa ke sana, tidak kirim Pak Pendeta Maripa ke sana, tidak ada KKN kok, tidak ada pemulihan kan, tidak ada. Mungkin yang orang keadaannya sudah terpuruk tambah terpuruk, yang keadaannya susah tambah susah, yang sakit tambah sakit, tidak ada penghiburan, tidak ada pengharapan. Tapi melalui KKN itu ada penghiburan, ada pengharapan, ada pemulihan, ada mukjizat, ada pertolongan, ada terobosan dan lain sebagainya. Amin. Amin. Jadi secara tidak langsung saya juga sudah standing on the gap. Begitu. Jadi saya kemarin itu waktu saya renungkan di iya betul juga ini. Saya langsung mengakui saya ini salah. Lalu harusnya sekali waktu saya juga turun ke kampung, harus buat untuk ibadah, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kebaktian penyegaran iman atau kebaktian KKR atau apalah. Yang jelas itu membangunkan iman mereka, memberikan pengharapan, penghiburan kepada mereka seperti itu. Anak-anak muda banyak yang rusak. Aduh, saya sangat menyesal sekali. Sayang. Jadi seringkali kita itu mata kita dibukakan seperti itu. Nah, saudara bisa lihat, gitu. Jadi ini tadi sudah, ya, puji Tuhan. Saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang saudara harus pahami, bahwa saudara dan saya itu berkedudukan sebagai imam, ya, yang berdiri di tengah-tengah celah. Amin. Amin, ya betul. Supaya seluruh keluarga kita itu selamat. Seluruh keluarga kita itu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Seluruh keluarga kita itu diberkati Tuhan. Saudara, ya. Saya bersyukur sekali kebenaran firman Tuhan ini tidak panjang, tapi sudah jam 11 ini. Itu akan menolong setiap kita. Amin. Ya, jadi harus ada yang berdiri, harus ada yang standing on the gap, harus ada yang berdiri tengah celah itu. Kalau tidak ada yang berdiri, itu artinya mempertahankan keluarga kita, mempertahankan gereja kita, mempertahankan kampung kita, mempertahankan kota kita, mempertahankan provinsi kita, mempertahankan negara kita. Itu harus ada yang berdiri. Dan itu nanti saudara, lawatan pasti akan terjadi. Kita cuma tinggal jaga kaget saja, karena bisa dengan tiba-tiba Tuhan itu merubah seseorang, bisa dengan tiba-tiba mukjizat itu terjadi. Untuk anak kita, untuk suami, untuk istri kita, bisa dengan tiba-tiba mukjizat itu terjadi. Amin. Mari saudara, kita naikkan pujian dan kita ambil cawan ini. Lalu kita akan mendeklarasikan bahwa kita ini sebagai imam yang berdiri di tengah celah. Begitu. Terima kasih. Haleluya. Ketika aku hadapi kehidupan ini,
ku tak sanggup